Saat ini begitu ya, apakah memang saat ini Pak Ganjar itu melihat memang kebanyakan anak muda yang sekarang itu hanya menjadi kutu buku kah begitu ya, sehingga kalau saya lihat mengapa itu sangat penting sekali itu dikutip begitu. Iya, sekarang tidak hanya kutu buku, main game sendiri kan, banyak yang menjadi soliter kan. Iya. Itu fakta sekarang, apalagi sekarang model sekolahnya daring. Serius mereka enggak kan, diskusinya kurang. Ada yang anak muda yang sangat kreatif, mereka mencoba menembus batas dengan cara mereka membuat Zoom, berdiskusi antar teman, bahkan mengambil kesempatan yang baik justru untuk improvement. Apa itu? Ada kok Zoom, ada kok Google Meet, ada kok perawatan video call. Maka mereka yang cerdas-cerdas ini, mereka menembus batas. Kalau diskusinya biasanya hanya dengan teman kuliah, teman main, sekarang diskusinya bisa seluruh dunia. Iya. Maka pemuda-pemuda yang seperti ini menurut saya keren. Ketika sekarang saya melihat, waduh, anak-anak muda udah diskusi dengan temennya di belahan Amerika, Eropa, di Jazirah Arab, di Asia, di Tiongkok, di Australia. Menurut saya itu menjadi keren. Nah, ini anak-anak yang selalu gelisah. Saya kalau melihat anak muda gelisah itu senang, maka dia tidak akan pernah puas melihat kondisi yang seolah-olah semuanya given gitu. Iya. Jadi Pak Ganjar sendiri melihat bahwa ya ini anak-anak muda sekarang lebih asik kepada dunianya sendiri gitu ya. Tidak semua sih, tapi kebanyakan ya. Tapi ada sih anak-anak muda yang peduli pada kondisi-kondisi bangsa, lingkungannya, dia menyiapkan masa depan dengan baik, itu juga banyak. Gitu. Nah, ketika mereka misalnya diskusi tentang bangsa dan negara, kecenderungannya itu biasanya turun ke jalan, Pak, gitu. Itu gimana itu? Untuk menyampaikan aspirasi mereka begitu. Nah, sementara ada orang tua yang lain juga, mereka tidak setuju juga kalau anak-anak mereka tiba-tiba di kuliah begitu ya. Akhirnya lebih banyak untuk nongkrong-nongkrong, kongko-kongko, kira-kira seperti itulah ya, yang akhirnya mereka membuat aksi dan reaksi mereka, misalnya menyikapi tentang kehidupan berbangsa dan bernegara begitu. Bahkan banyak juga orang tua yang nggak suka anaknya aktivis gitu. Kalau Pak Ganjar kan memang aktivis, kira-kira gimana itu Pak? Orang tua saya juga waktu itu nggak suka saya menjadi aktivis, karena orang tua pasti cemas. Anaknya demo ntar digebuk, anaknya demo ntar bentrok, siapa orang tua yang mau? Tapi kan ketika kita belajar selalu ada lingkungan yang mempengaruhi, nalar kita dipengaruhi, buku mempengaruhi, diskusi mempengaruhi, proses-proses membangun kesadaran itu terjadi. Ya prosesnya sih bisa sudah jadi, bisa belum jadi, atau ongoing proses bisa jadi, tapi semua faktor itu bisa mempengaruhi individu dan beda-beda ya hasilnya. Yang kedua, ketika kemudian kita ingin menyampaikan sesuatu, nah lembaga-lembaga yang harus menerima aspirasi itu tersumbat atau tidak. Ketika kemudian itu tersumbat, maka mereka akan mencari jalan yang lain. Apakah keputusan-keputusan yang diambil oleh otoritas pemegang kekuasaan itu sesuai dengan apa yang dirasakan oleh rakyat, itu pasti akan terjadi. Nah, kalau kemudian tidak sesuai, apakah penjelasannya cukup bisa diterima? Kalau itu juga enggak, maka yang terjadi ya bukan tidak mungkin mereka akan mencari jalan turun ya. Turun ke jalan, meskipun banyak juga yang turun ke jalan itu ikut-ikutan. Dan saya mengalami soal itu. Saya sendiri pernah melakukan ketika mahasiswa sebagai gubernur juga berkali-kali di demo. Seringkali ya pengalaman-pengalaman itu menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk saya bisa berkomunikasi dengan mereka. Buat saya ke jalan sah-sah saja. Tapi kalau lagi pandemi ya tentu tidak sah gitu. Pandemi nggak boleh gitu kan. Nah, tapi harus dikasih ruang kan. Maka kenapa saya memberikan ruang di
contoh saya sendiri. Iya. Memberikan ruang, kenapa harus bermedsos, karena itu dunia hari ini yang bisa dipakai. Betul. Kadang-kadang saya harus bikin live, harus Zoom, YouTube ya. Kayak gunakan yang anak-anak sekarang itu cukup gampang bisa menerima. Karena anak-anak sekarang nyari, ya saya lihat di YouTube Pak. Iya. Jadi berikan saluran kepada mereka agar tidak mampet. Iya, karena memang ketika mereka langsung, saya bisa pahami sih gitu ya. Jadi artinya mereka ketika berdiskusi itu banyak hal yang didapatkan gitu. Saya jadi teringat ada salah satu teori dari ini pendidikan begitu ya, John Dewey itu mengatakan bahwa learning by doing gitu ya. Karena memang belajar itu harus melalui pengalaman yang kadang mahasiswa juga harus diberikan pengalaman itu gitu ya. Jadi terlibat bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar kutu buku tadi ya begitu. Ya itu sangat menarik sih Pak. Nah ini terkait dengan kelahiran Pancasila ini Pak gitu ya. Bagaimana Bapak menyikapi dengan toleransi yang ada saat ini begitu ya di dalam perkembangan khususnya untuk anak-anak muda ini Pak gitu. Gimana itu menurut Bapak, gimana perkembangan toleransi saat ini? Iya, sebenarnya saya agak tidak setuju ya sebenarnya anak muda disalahin melulu gitu karena yang anak tuanya nggak kasih contoh. Anak tuanya nggak kasih contoh, sehingga kita menyalahkan anak muda. Kalian nggak tahu nilai Pancasila, kalian nggak hafal nilai Pancasila, kelakuan kalian tidak Pancasilais. Ini itu mah orang tua nggak tanggung jawab. Kalau saya balik, lu ngajarin apa sama anak-anak? Orang lu yang tua-tua juga ngajarin korupsi kok, yang tua-tua juga ngajarin berkelahi kok, yang tua-tua juga ngajarin maki-maki kok. Emang mereka nggak niru? Mereka niru tadi learning by doing sama experiential learning kan, belajar juga dari pengalaman kan gitu kan. Jadi sebenarnya saya nggak setuju, makanya kalau kita bicara lahirnya Pancasila 1 Juni, mari kita bumikan nilai-nilai itu. Tidak hanya sekedar toleransi. Kalau kita bicara ketuhanan yang Maha Esa, umatnya agamanya banyak, ya mari kita hormati. Jangan kalian saling memaki atau merasa benar sendiri. Nah, nilai-nilai itu mesti ditunjukkan. Maka ketika salah satu kelompok mengatakan dirinya paling benar, yang lain juga harus mengatakan sebaliknya, gitu kan? Kalau kita ada nilai bersama yang mesti dihormati. Sama nilai kemanusiaan juga nggak bisa. Tidak dihafalkan, tapi ada penolong nggak? Selama COVID ini yang sulit ditolong nggak? Gitu ya. Ketika tolong kamu mikir apa? Mikir agamanya sama apa enggak sama gue? Ya. Kamu mikir sukunya sama apa enggak? Kamu mikir status sosialnya sama apa enggak? Ya nggak bisa. Seperti itu. Maka yang seperti itu mesti kasih contoh. Narasi baik, contoh baik, audio visual yang baik di medsos, menurut saya akan memberikan dorongan kepada anak-anak juga untuk baik. Maka anak-anak ini bisa meniru, anak-anak ini bisa belajar, dan mereka sekarang ada tambahan, dia bisa mencari sendiri. Maka tugas kita melakukan kontrol itu, mendampingi, mengarahkan, memberikan contoh. Maka kalau kemudian dia keliru, mari kita introspeksi yang tua-tua ini. Lu ngajarin apa? Lu ngajarin ngumpat di tengah jalan kok. Lu kan ngajarin ngumpat di tengah jalan. Lu ngajarin kok bahwa mencaci maki itu asik. Kasih contoh kok, bagaimana anak-anak gak meniru gitu ya. Atau barangkali ya hoax, kemudian hate speech itu. Kamu kasihkan secara terbuka kok. Masa anak-anak gak niru dong. Jadi jangan salahin. Lebih baik kita yang tua introspeksi untuk membuat metodologi implementasi Pancasila dengan apa? Contoh. Kalau contoh itu bisa diberikan, anak ikut gitu. Bagaimana selebihnya ya membangun karakter sehingga anak-anak ini akan bisa mengikuti nilai-nilai itu dengan internalisasi yang tidak mudah, karena ada praktek yang bisa dia lihat. Iya, berarti artinya ada minim itu juga ya, minim role modelnya ya, minim role model begitu ya. Iya, saya kira betul, mesti diciptakan banyak role model, diciptakan. Representasi yang tua itu siapa sih gitu ya? Representasi tokoh agama siapa sih?
representasi pejabat siapa sih, representasi anak muda siapa sih, itu mau ditonjolin. Sehingga kadang-kadang kalau saya mengapresiasi seseorang dari tindakan kecil, yang kecil ini kita gedein karena yang kecil ini genuine. Ojek online, terus kemudian pada saat dia mengantarkan sesuatu dibayar kelebihan atau salah uangnya kebanyakan dibalikin, atau dia ojek online-nya tuh yang mobil begitu ya, pakai mobil sewaan gitu, terus kemudian dompetnya ketinggal, handphonenya ketinggal, dikembalikan. Itu menurut saya tindakan yang sepele, tapi ini inspiratif. Mungkin dia sendiri bukan orang kaya, tapi kemudian ketika mereka itu orang yang butuh duit tapi melihat duit banyak dikembalikan, kan keren. Karena pernah ada cerita orang menemukan satu kardus setelah dibuka uang belasan juta dan dia malah lemas, takut. Kemudian dia mencari siapa pemiliknya sampai berhari-hari, dan kemudian cerita ini membuat orang wah, integritas luar biasa. Nah, yang begini diamplifikasi. Orang tahu, oh itu integritas, oh itu kejujuran, oh kita harus begitu. Itu menurut saya keren. Ya, cerita-cerita polisi, ada Pak Hugeng, cerita Insinyur Sutami, atau mungkin Bung Hatta yang tidak bisa beli sepatu beli, itu kan menarik juga di samping kesederhanaan, atau Bung Karno yang tegas, yang mencintai bangsanya, yang bicara pluralisme begitu. Itu menjadi mungkin sepertinya minim teladan begitu ya, itu yang harus diciptakan atau tadi dikondisikan begitu ya. Saya sangat menarik sih sebenarnya dengan pergerakannya Pak Ganjar ini di Jawa Tengah begitu ya, terkait dengan toleransi beragama ya. Bapak nggak segan-segan juga misalnya itu mendatangi komunitas-komunitas yang ya istilahnya tidak seakidah, misalnya kayak gitulah begitu ya, karena itu beberapa contoh juga yang Pak Ganjar itu kasih tunjuk misalnya begitu, dan itu sangat menarik dan sedikit sebenarnya kepala daerah yang berani untuk menerobos begitu. Tetapi di sisi lain yang saya perhatikan itu Pak Ganjar juga dapat hujatan juga gitu. Tapi di sisi lain itu menjadi sesuatu warna Indonesianya memang begini gitu. Itu gimana itu Pak? Iya, kalau kita sudah punya prinsip, memang tantangan kita akan digoda pada tarikan-tarikan kepentingan masing-masing. Maka kalau kemudian saya datang kepada seorang uskup, pada seorang pendeta, pada seorang biku begitu ya, itu dalam konteks itu rakyat saya. Harus lindungi semua rakyat saya, kan konstitusinya begitu. Tapi di sisi lain saya juga datang kepada ex-napi teroris, saya datang kepada mereka gitu ya, terus kemudian kita ngobrol, dan setelah itu ya biasa, kalau kemudian suka tidak suka dalam demokrasi masa yang hormati. Ya saya tunjukkan kepada publik agar ini kan tunggal ika kita itu seperti ini. Maka ketika konsensus bangsa ya melalui konstitusi, melalui nilai-nilai Pancasila itu dulu dilahirkan, memang lahirnya enteng-enteng saja kan tidak. Indonesia Timur waktu itu dengan 7 katanya kan nggak mau. Jadi konsensus, konsensualisme inilah yang kemudian kita sebagai anak cucunya itu kita rawat. Kalau nggak pecah, kan negeri ini dulu juga terdiri dari banyak kerajaan yang terpisah-pisah kan gitu ya. Yang mau bersatu. Maka ini menjadi satu contoh yang mesti kita rawat. Gitu. Betul. Maka hati-hati kalau kita mau bicara, hati-hati kalau kita berikan contoh, hati-hati kalau kita mau membawa pesan kelompok kita masing-masing, jangan sampai menyakiti. Saya juga tidak selalu benar, selalu benar sih. Tapi kalau kemudian kadang-kadang kita berbeda, oh ya mungkin perlu dikoreksi ya, kita koreksi saja. Kadang-kadang mengaku salah kan pada nggak berani pada pejabat publik kan, dan betul. Ya saya salah, saya minta maaf, saya nggak mampu gitu, dan manusiawi kan biasa saja. Betul. Tapi ketika Pak Ganjar juga itu kan ngasih tahu ya, kalau nggak salah di Andre Taulani ya, kalau nggak salah itu yang Pak Ganjar itu datang terus berdiskusi juga dengan teroris. Ketika berdiskusi dengan teroris begitu,
menarik itu, apa yang Pak Ganjar lakukan? Apakah menyuruh mereka untuk berhenti menjadi teroris atau seperti apa itu? Mereka sekarang menjadi spokesperson kami untuk bicara Pancasila, untuk bicara bahwa yang dilakukan itu keliru dan itu lebih majleb gitu ya. Oh, internalisasinya kan lebih baik. Jadi kalau kita bicara jangan ngebom, jangan ini, emang ente pernah gitu ya. Nah ini ada sesuatu yang luar biasa. Iya. Maka saya datang umpama namanya Jack Harun. Iya. Jack Harun ini perakit bom Bali, sekarang udah keluar, sekarang jualan soto. Saya naik sepeda berpuluh-puluh kilo datang ke sana, saya makan soto. Nah, kemudian yang kumpul di sana kawan-kawannya, tapi mereka mau foto dengan saya dan saya ceritain. Anda bisa jualan soto, belajar dari mana? Loh kan saya dulu suka ngeracik Pak, memang bisa ngeracik bumbu soto. Nah dulu saya ngeracik bom Pak, sekarang ngeracik soto gitu kan, enak itu ceritanya kan. Saya tanya lagi, kok dulu kenapa bisa tega membunuh orang? Terus saya tanya berikutnya, dari mana belajar ngerakit bom? Ternyata ya dia belajar. Dulu kami dipengaruhi orang dengan cara seperti ini. Terus kemudian pertanyaan-pertanyaan yang membuat pikiran dan hati kami bisa dikunci itu adalah pertanyaan ini. Perbandingannya adalah ini dan itu. Sehingga kami sebenarnya tidak punya choice. Sehingga kalau saya pilih yang lain pasti keliru, saya harus pilih ini. Dan perbandingan itu sudah diarahkan. Dan pada saat itu otak dan hati saya menjadi follower dia. Sehingga apa yang diinginkan dia bisa lakukan, seperti brainwashing begitu ya. Dan pada saat itulah kemudian dia menyadari dihukum dan salah, menyesal, dia merasa keliru, dan dia sesuatu cerita. Suruh dia cerita dan dia ceritakan itu. Maka adik-adik jangan mengikuti ini ya. Kalau mau belajar ilmu pengetahuan, cari guru yang bagus. Kalau mau belajar agama, cari guru agama yang bagus. Kalau mau ngaji ya cari ustadz yang bagus gitu kan. Jangan kemudian ikut saja pada medsos, seolah-olah medsos itu paling benar, sehingga tiba-tiba ikut dalam rombongan, dalam perkumpulan atau jamaah Utopia gitu kan, Facebookia, Twitteria gitu, yang seolah-olah ketika mereka ngomong itu dianggap benar, kan mesti ada klarifikasi konfirmasi. Itulah kenapa pemudanya tidak hanya baca buku, tidak hanya baca medsos, tapi harus diskusi. Ini benar nggak sih? Betul. Iya, betul klarifikasi. Yang ngebom di Makassar sebagai sebutannya lone wolf gitu ya. Itu kan pasangan muda, terus kemudian dia ngeledakin. Coba dirasakan gimana? Atau perempuan yang di markas besar polisi itu sudah senjatanya airsoft gun, ditembak-tembakin. Coba yang ngeremot siapa coba? Kalau saya tidak berpikir pada si subjek yang melakukan itu yang nyuruh siapa ya? Otaknya, dalangnya siapa ya? Otaknya siapa kok tega amat? Kenapa kemudian sistem kita bisa bobol? Ya ini saya katakan yang seperti inilah yang kemudian menjadi perhatian kita. Iya, itu menarik itu, karena sasaran mereka itu Pak Ganjar katanya memang anak-anak muda, dan itu dalam waktu 1,5 jam katanya itu mereka bisa direkrut, benar ya? Begitu, mereka bisa langsung jadikan menjadi teroris ya? Kalau nggak salah itu juga yang Pak Ganjar sampaikan. Iya. Kalau mau mempengaruhi dia hanya butuh jam untuk menjadi follower, untuk sampai bunuh hari cukup beberapa hari katanya. Itu kan ilmu psikologis yang bagus banget, ilmu komunikasi yang bagus banget sih. Kita mesti belajar. Maka ketika saya punya program gubernur mengajar, terus kemudian kita ada forum-forum pertemuan sebelum pandemi, kawan-kawan ini saja untuk ikut. Dan saya cerita, biasanya saya wawancarai sendiri. Mas, kenapa sih dulu ngebom gitu? Oh ya Pak, dulu saya diajak begini, cara berpikirnya begini. Gimana ada cara mempengaruhi? Oh nggak sulit Pak, gitu. Jadi membanding-bandingkan Bapak seorang nabi dengan Pak Jokowi gitu kan. Ya pasti kalau umat beragama kan pilih nabinya kan. Iya betul. Terus kemudian membandingkan kitab suci dengan Pancasila ya. Kalau orang beragama ya nilai-nilai kitab sucinya kira-kira gitu kan. Iya. Itu
apa ya istilah sekarang tidak apple to apple gitu ya. Maka kemudian orang gampang diri, bener kan? Pilihannya kamu bener, makanya selama ini keliru. Maka yang di negara ini keliru semua, Pancasila keliru, Undang-Undang Dasar keliru. Itu kan bahaya kemudian. Dan orang kemudian ngikuti. Nah, cerita narasi-narasi berdasarkan pengalaman ini menurut saya menjadi penting agar orang tahu. Kalau dia bisa berkomunikasi langsung kan mereka bisa terkaget-kaget anak muda sekarang. Oh, jadi gitu ya? Keliru. Jadi biar benar bagaimana? Kamu harus belajar. Kamu belajar toleransi, kamu harus belajar membantu, kamu harus menatap masa depan. Maka Pancasila itu kan meja statis. Satu kotak statis Pancasila. Tapi juga sekaligus light star dinamis. Light star Bung Karno. Jadi ini bintang yang bercahaya dan dinamis. Dinamisnya apa? Bercahaya di langit, dan kemudian ada tantangan masa depan, ada artificial intelligence, ada energi baru terbarukan, ada aspek lingkungan, ada sistem transportasi masa depan, ada politik pangan, kan macam-macam. Sehingga orang bicara nilai-nilai Pancasila itu juga tidak statis. Iya. Cakrawala di dalam berpancasilanya itu memang harus dibuka lebar ya, begitu ya. Halo? The light star itu jadi memandang ke langit, bintang dan ditantang. Halo, Pak Ganjar. Halo, ya. Gitu. Kayaknya terganggu ini ininya sinyalnya. Iya. Wah, iya. Ya. Wah, itu penjelasan yang sangat menarik bagaimana memaknai Pancasila itu sendiri gitu ya. Tapi memang terjadi juga sebenarnya ini masalah tentang Pancasila ini yang ditafsirkan juga secara sepihak ya, kelompok-kelompok tertentu itu nggak bisa kita nafikan juga ya Pak Ganjar ya. Apalagi dipadukan dengan mungkin ideologi dan teologi gitu, sehingga memang itu mempersempit gitu. Itu gimana menurut Pak Ganjar? Karena memang di sisi lain kan agama-agama itu juga punya tafsiran teologisnya sendiri begitu ya, untuk mengimplementasikannya begitu. Justru teologi itu juga yang mendrive setiap individu itu untuk berjalan di dalam kebenaran yang dimilikinya gitu. Gimana itu Pak Ganjar? Oh ya pasti, makanya kemudian di bumi ini kan harus ada kesepakatan, maka saya katakan konsensus begitu, ya kan? Kalau kita mau berhubungan dengan Tuhan, kita punya kitab suci, ya. Tapi kalau kemudian berhubungan dengan manusia, apalagi yang beragam, kita harus mesti membuat hukum dunia kan? Hukum dunianya itulah membangun konsensus, itulah kenapa harus ada konstitusi, harus ada nilai dasar bersama menjadi kalau Bung Karno itu filosofis lah, itu dasar filosofis yang kuat gitu untuk berdirinya negara. Ya kalau mau buat rumah, apa dulu rumahnya dulu atau fondasinya dulu kan gitu kan, buat fondasi gitu ya. Ini yang mesti dijelaskan kepada publik ya. Kenapa sih anak muda? Karena anak muda akan tua dan dia berproses. Artinya apa? Bicara tentang ideologi negara ini nggak boleh berhenti. Mesti berkelanjutan ya, dan mesti adaptif pada zaman, tidak bisa kaku. Ya, kalau Bung Karno pidato pakai mic begitu ya. Kalau hari ini ya pakai medsos kan gitu. Betul. Nah ini juga sebenarnya yang membuat banyak juga sih ya, memang pemuda-pemuda yang akhirnya di satu sisi menjadi anti berbicara tentang negara dan anti juga sebenarnya untuk berpolitik begitu ya, karena memang mereka jadinya alergi, dan itu banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pemuda kita di negara ini banyak yang memang mereka akhirnya tidak tertarik begitu ya dengan perpolitikan seperti itu. Nah ini juga menjadi tugas kita bersama sih gitu ya. Saya juga, mungkin Pak Ganjar juga seperti itu, menjadi tugas bersama bagaimana melibatkan seluruh komponen bangsa ini terlibat untuk bangsa dan negara ini nggak boleh cuek kan, begitu ya Pak Ganjar ya. Ya kasih contoh yang bagus. Kalau nggak kasih contoh yang bagus, ya contoh yang dilihat yang jelek. Maka politik seolah-olah hanya sekedar perebutan kekuasaan, setelah menguasai dan menang korupsi. Itu
kan kemudian menjadi image yang buruk gitu kan, sehingga politik itu kejam, kata Taiwan Fales gitu kan. Apakah politik itu selamanya kejam? Politik itu agung ketika kita kemudian bisa memanfaatkan. Maka kata Jenderal Sudirman, ya orang baik harus turun ikut terlibat gitu ya. Betul. Kalau enggak, maka itu akan diisi orang jelek gitu ya. Maka kalau orang baik itu boleh diartikan ya secara spiritual bagus, intelektual bagus, kelakuan bagus. Pas orang partai politik nggak usah takut gitu. Dan kalau semuanya bagus kan enak sepakatnya. Tapi kalau enggak kan nggak bisa. Nah, pada tingkat itulah kita kasih contoh yang baik. Politik itu tidak hanya sekedar berebutan kekuasaan. Politik itu apakah besok kamu sekolahnya luring atau daring, itu keputusan politik loh, jangan salah. Besok itu sekolahmu bayar atau gratis begitu, ya kan? Itu mesti disampaikan pada mereka bahwa kamu bisa menentukan segalanya melalui politik, begitu kan? Karena ada konsensus itu, sepakat tadi. Nah, sepakat itu kan ada teorinya, kamu berembuk bareng-bareng, atau kemudian ada teori perwakilannya, teori representasinya. Maka kalau ada orangnya banyak kayak Indonesia, ya bukan seperti negara kota di zaman Yunani kan. Kita harus mesti ada berembuk, duduk bareng, berdebat, dan itu boleh, dan itu zona netral namanya. Apa zona netralnya itu parlemen. Maka harus ada perwakilan biar merepresentasikan semuanya. Itulah kemudian ada partai politik kan gitu ya. Partai lah, maka tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak demokrasi. Tapi demokrasi political party kan. Makanya kemudian masuk anak-anak muda mesti diajak. Iya. Nah, justru memang ada ini ya. Ini terkait dengan mendiskusikan bangsa dan negara buat anak-anak muda begitu. Nah, keterlibatan untuk bangsa dan negara itu ketika sudah dihadapkan kepada pemerintah, karena begini Pak Ganjar, yang saya temukan bahwa beberapa instansi atau beberapa kelompok, apalagi khususnya di instansi, saya akan sebutkan instansi swasta begitu, itu kadang jadi alergi dengan pemerintah begitu. Dan ketika mereka alergi dengan pemerintah seperti itu, lalu mereka juga akan menyalurkannya alerginya itu kepada misalnya kepada mahasiswanya begitu. Lalu itu membentuk opini bahwa wah pemerintah itu jelek, pemerintah itu korupsi, berbicara tentang partai politik sudah kepentingan pribadi gitu. Dan itu terus menjadi ini ya, menjadi mengakar di dalam pemikiran khususnya anak-anak muda begitu. Karena saya juga selalu berhadapan dengan anak-anak muda, apalagi di lingkungan yang swasta bukan pemerintah punya begitu. Gimana itu Pak? Ya enggak lah, kan banyak juga orang yang kuliah di perguruan tinggi swasta jadi politisi. Iya betul. Kalau soal kebebasan mimbar mah boleh saja berpikir kritis itu wajib. Tapi begitu kemudian kita sudah berada pada posisi tertentu, kita berpihak kan? Iya kita betul. Berpihak. Iya. Ya nggak sih? Iya betul. Apa aja kalau kemudian kita punya masing-masing punya agama, pasti kita akan berpegangan pada nilai-nilai agama kita, ya nggak sih? Iya betul. Kemudian bagaimana memoderasinya kan gitu. Itulah kemudian kita semacam konsensus yang kita bangun, saya katakan semacam gitu ya. Nah terus kemudian sama, wah kita nggak setuju sama pemerintah. Memang pemerintah itu keputusannya selalu bulat. Enggak lah, kayak bola gitu, enggak, kadang-kadang nggak telur juga, lonjong gitu kan. Iya betul. Hanya kemudian dalam konteks demokrasi ya apa kata suara rakyat kan, populi vox dei itu kan. Kemudian apa muncul di teorinya. Nah, ya tergantung dosennya kan, dosen yang bagus juga banyak. Kalian berpolitik karena kalau enggak kamu nggak bisa tentukan, rebutlah, kampanye lah, pengaruhi cara metodenya begini, ada yang belajar komunikasi gini loh, bagaimana membranding, bagaimana kemudian ada gimmick-gimmicknya, bagaimana menggunakan media, ilmunya komunikasi. Terus yang ekonomi, bagaimana nanti kamu membangun ekonomi kalau kamu menang, kan gitu ya. Terus kemudian katakan yang ilmu politik, bagaimana kemudian kekuatan kelompok itu bisa kamu sinergikan, ilmunya banyak. Maka kalau orang memahami situasi itu, ya kamu gak setuju sama pemerintah, ya udah kamu jadi pemerintah besok gitu kan. Maka kamu siapin. Tapi kamu jadi pemerintah kan tidak
tidak masuk ke gua, terus kemudian kamu bakar minyak. Ongkosnya mahal katanya ikut pemerintah, Pak. Kenapa? Ongkosnya mahal, mau masuk ke pemerintahan ongkosnya mahal. Enggak, itu kemudian branding yang diciptakan. Saya nggak terlalu paham, saya akan praktekkan sendiri. Saya nggak paham, karena sebenarnya voluntarism itu juga bukan berarti membiayai sendiri. Dan kalau orang sudah masuk berpolitik bicara mahal murah, maka dia akan mengkalkulasi pragmatisme dan berpikirnya menjadi materialis. Maka kenapa kemudian ada yang mengatakan, ya kalau kamu masuk di situ memang ada pengorbanannya kan begitu ya. Iya. Tapi kalau Pak Ganjar kan memang sudah dari mahasiswa gitu ya, sejak mahasiswa memang sudah bisa dikatakan vokal dan memang sudah aktif begitu ya. Ya maksudnya sampai masuk ke dalam parlemen begitu. Tetapi kan ada juga memang yang tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya, karena mungkin secara finansial bagus gitu tuh kan ujuk-ujuk gitu ya, tanpa memang ideologi terus masuk karena memang partai juga mungkin yang sangat praktis gitu. Dan itu yang kadang yang dilihat oleh anak-anak muda, loh enggak, kalau mau masuk partai politik itu wah saya harus bayar sekian, saya harus melakukan ini begitulah. Saya mau kontribusi untuk bangsa dan negara aja, saya harus pengorbanan harta yang begitu banyak, itu juga belum tentu padahal saya punya ini. Kira-kira seperti itu sih gitu. Gimana menurut Pak Ganjar seperti itu? Kalau cara pandang yang seperti itu. Ya kalau dosennya, mohon maaf ini, kalau dosennya Anda dan Anda menjelaskannya begitu ya, maka siswanya akan berpikir seperti itu. Kalau dosennya saya enggak. Kalau dosennya saya enggak. Kamu miskin, ide besarmu apa? Terus kemudian gagasan besarmu apa? Terus kemudian untuk merumuskan gagasan besarmu itu kan butuh kekuatan nih. Bagaimana cara kamu mendekati mereka? Apakah kamu cukup seksi untuk bisa mendekati mereka? Katakan dengan pidatomu, katakan dengan idemu, katakan dengan talenta-talentamu. Terus kamu masuk partai politik, bayar, nggak masuk partai politik nggak bayar. Terus kemudian, oke Pak, kalau gitu saya mau menjadi bupati. Oh good. Tapi saya nggak punya uang. Kamu bisa meyakinkan orang nggak untuk mensponsori. Begitu. Iya. Sebenarnya dana politik itu tidak dari kocek pribadi. Iya. Ini cuma kan yang kelihatan Pak. Jadi kita nggak bisa menafikan ya. Misalnya banyak orang juga bukan saya mengajarkan seperti itu. Tapi maksudnya di dalam pengamatan real di lapangan itu kan banyak yang seperti itu gitu ya. Maksudnya yang memang. Ya gimana? Iya. Kalau nanti berujung ke situ kita berada pada kuldesak, jalan buntu. Iya. Ya, dan kemudian kita semua akan frustasi menatap masa depan ini. Gitu. Maka kalau kita takut, waduh, ada angin puting beliung, wah, ada turbulensi di sana, wah ini ngeri. Kalau saya lihat, jangan-jangan kalau kita di dalam turbulensi itu biasa-biasa saja dan asik-asik saja ya. Betul. Masuklah sekali-kali menantang ya, menantang situasi gitu ya. Orang yang tidak pernah tahu ya sudah deh, sekarang kamu coba belajar kampanye, kamu naik panggung menghadapi ribuan orang, atau kamu berdebat deh, gitu. Kamu coba dulu, jangan jadi pengamat atau penonton bola. Waduh, ini MU sama Liverpool itu geblek, mestinya kata itu tendangnya pakai kaki kanan gitu kan. Wah, kipernya itu mestinya kan matanya. Namanya juga cuma komentar. Mulut banyak. Nah, kalau berani kamu masuk gitu. Nah, saya punya sikap, tapi kok jadi saya ya, ini terlalu subjektif ya. Ini pengalaman aja deh ya. Iya. Nggak apa-apa Pak. Experience learning-nya. Ya, ini Pak, saya mengambil itu sejak saya jadi mahasiswa. Saya sudah berpartai dan sangat sedikit memang orang itu. Maka kalau kemudian saya dalam pencapaian seperti ini orang menggugat, bro, tahun 92 saya sudah di PDI, belum perjuangan saat itu. Udah ketemu dengan Batarjo, udah ketemu dengan Suryadi, Wikiadi, Mas Guru, itu proses panjang. Betul. Gitu ya. Jadi kamu mau nggak gitu, mau tiba-tiba enak aja. Tapi kalau lu punya duit, tampilanmu mungkin juga penggerongannya keren dan publik bisa simpati, ya bisa juga masuk kawan-kawan siapa artis gitu kan, jadi laris kan. Ya kan? Boleh juga karena memang politik elektoral juga pilihan-pilihan untuk menentukan itu angle-nya beda-beda. Betul. Ada yang suka penampilannya, ada yang suka pidatonya, ada juga duitnya juga sih. Maka kemudian
agak lengkap. Itulah kenapa partai politik harus melakukan kaderisasi, harus melakukan rekrutmen. Itulah kenapa partai politik itu didesain sebagai sumber rekrutmen kader. Maka kalau saya mau merekrut mahasiswa begitu, kamu magang sama aku mau nggak? Nggak usah banyak bicara, kamu magang aja sama saya. Kamu mau tahan berapa? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Biar kamu tahu apa yang saya kerjakan. Ntar kita tuker-tukeran sebentar deh. Saya lagi di demo nih, dulu di demo semen, kemarin di demo lagi, masyarakat di Purworejo mau buat waduk. Nah sekarang kamu jadi saya, kamu selesaikan. Jadi latihan problem solving. Maka apa yang mesti dilakukan? Pemuda-pemuda itu karena diskusi bagaimana mencari yang baik. Iya. Jadi masyarakat sekitarnya untuk apa yang dilakukan ya. Oke deh, kalau gitu saya usulin masyarakat sekitar punya saham di pabrik itu, bagus kan? Atau kalau kemudian bagaimana kemudian membuat waduk di Purworejo, di Wadas itu semua pada demo gitu ya. Oh, diajak aja bicara, jangan-jangan memang mereka tidak dilibatkan untuk bisa berpartisipasi. Bagaimana kalau masyarakat di situ yang sebagian besar itu buruh ikut bekerja di sini, gitu kan? Gitu. Oh, ini merusak lingkungan, yuk kita uji yuk apakah ini merusak lingkungan atau tidak. Transparansi. Kalau forumnya seperti itu, maka pasti orang akan senang diajar. Bukan kalau bahasa Jawa diwongke katanya begitu. Nah, kawan-kawan mahasiswa mesti diajar begitu. Kalau diajar begitu ya, apa istilahnya seperti kuliah kerja nyata deh gitu. Iya, sepakat. Dilakukan kan menarik. Iya. Seperti yang dikatakan kalau nggak salah itu Pak Sabam Sirait pernah mengatakan ya kalau Anda hanya pengamat, Anda memang seperti penonton di stadion begitu ya, bukan pemain gitu ya. Jadi memang harus menjadi pemain supaya tahu seperti apa rasanya menjadi kendala di dalam pemain. Karena komentator itu lebih besar omongannya daripada pemain, kira-kira begitu ya Pak Ganjar. Kalau Pak Ganjar kan pemain kan. Pemain kan ketahuan tadi itu. Tendangnya tangan kiri, kaki kiri atau kaki kanan gitu kan. Betul. Atau Maradona yang kemudian ngegulin pakai tangan, jadi tangan malaikat itu kan. Iya, betul. Jadi sebenarnya ada banyak cara, tapi semua mesti tahu, mesti merasakan bahwa tidak mudah loh ya. Gitu. Iya. Menyelesaikan persoalan tidak mudah loh ya kamu jangan. Memimpin itu tidak mudah loh ya. Maka pada saat banyak masalah tidak selesai, hampir semua orang-orang ya kayak saya gitu seringkali defense mekanismenya kan gede. Kami benar, kami bisa, kami udah jalan gitu. Maka pada tingkat suatu ketika menghadapi banjir umpama di Jawa Tengah, ketika semua orang daerahnya kebanjiran, semua ini karena curah hujannya tinggi. Saya udah nggak bisa. Pokoknya kan tetap banjir. Maka saya sampaikan, gimana Pak, Jawa Tengah ini kota Semarang tetap banjir? Ya, yang salah saya. Semua sudah kerja semua baik-baik. Gitu aja. Iya, tidak menyalahkan ini ya, nggak menyalahkan tidak menyalahkan alam, tidak menyalahkan bawahan atau tidak menyalahkan yang lain-lain ya, untuk menjadi tumpuan kesalahan. Iya, maka saya sampaikan dari kamu kan pengen saya menjawabnya itu seolah-olah kami benar dan kamu akan menentang, maka kemudian ya saya salah. Sampai dengan titik ini saya tidak bisa membereskan itu, saya yang salah. Titik. Terus kemudian apa tidak diantisipasi? Mau nggak ceritain 5 tahun yang lalu kami ngapain? Kamu mau nggak 5 tahun yang lalu dari tahun ke tahun kita coba menyelesaikan program penanganan banjir ini, mau nggak mendengarkan? Maka jejak itulah yang bisa Anda baca bahwa ini sesuatu yang progresif, gitu ya, bertahap diselesaikan. Maka tangga penyelesaiannya itu seperti ladder of success gitu ya, tangga menuju suksesnya itu saya ceritakan. Ini udah selesai belum? Masih ada pekerjaan itu. Maka hari ini harus banjir. Kalau Pak Ganjar kok bilang harus banjir? Satu, curah hujannya memang tinggi, pekerjaannya belum selesai, tampungan itu udah penuh semua, maka harus banjir. Kita terima aja. Kalau Anda mau salahin saya, gitu kan. Tapi udah kita kerjain. Kalau dulu tidak kita kerjain, ini banjirnya lebih gila, tahu nggak? Ya, kalau tahun ini kira-kira gimana nih kondisi banjirnya, prediksinya Pak Ganjar ini di Jawa Tengah? Karena nyung banjir nih. Gimana ini antisipasinya? Masih akan terjadi. Makanya kemudian beberapa kita kebut mulai sekarang.
Barang. Terus kemudian kita koordinasi dengan pusat, dengan kabupaten kota, yang isinya dengan Pak Basuki. Tantem-tantem kita ajak masyarakat, semua mau terlibat. Ya kalau semua nggak mau terlibat, cuma nongkrong-nongkrong main game di rumah, semua urusan ada mintanya beres ya. Kayaknya kamu harus tidur terus, jangan bangun-bangun.